Emas yang diperdagangkan dengan simbol XAU adalah salah satu instrumen trading yang paling tidak terduga. Bayangkan harganya dapat melonjak ratusan pips dalam hitungan menit, memberikan harapan keuntungan besar. Namun, jangan pernah terlena. Pergerakan harga emas juga bisa berbalik arah secepat kilat, menjatuhkan nilai investasi kalian dalam sekejap. Pernahkah kalian mengalami situasi di mana analisis trading kalian meleset jauh dari perkiraan, dan akhirnya kalian harus menerima kerugian karena terkena stop loss? Jangan khawatir, kalian tidak sendirian. Banyak trader, bahkan yang berpengalaman sekalipun, pernah merasakan pahitnya terjebak dalam pergerakan harga emas yang tak terduga. Selamat datang di dunia trading emas yang penuh tantangan. Dalam video yang akan sangat bermanfaat ini, kita akan mengupas tuntas jebakan analisis yang sering menjerat para trader XAU. Kita akan belajar bersama bagaimana cara mengidentifikasi jebakan ini dan yang lebih penting, bagaimana cara menghindarinya. Jadi, jangan lewatkan video ini sampai akhir karena saya akan membagikan tips-tips jitu yang tidak hanya akan menambah wawasan kalian, tetapi juga berpotensi menyelamatkan akun trading kalian dari kerugian yang sangat besar. Emas, dengan segala daya tariknya sebagai aset safe haven, menyimpan jebakan tersembunyi bagi para trader yang kurang waspada. Volatilitas ekstrim adalah salah satu jebakan yang paling umum. Harga emas dapat bergejolak naik dan turun tajam dalam hitungan menit, terutama ketika pasar merespon berita fundamental penting. Situasi ini seringkali menciptakan peluang trading yang menggiurkan, namun juga meningkatkan resiko kerugian yang signifikan jika trader tidak memiliki strategi yang tepat. Mengapa volatilitas emas bisa begitu tidak terduga? Faktor utama yang mempengaruhi pergerakan harga emas adalah sentimen pasar global. Emas sangat sensitif terhadap data ekonomi Amerika Serikat, seperti data inflasi dan non-farm payroll atau NFP, karena Amerika Serikat merupakan konsumen emas terbesar di dunia. Selain itu, kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh The Fed, atau Bank Sentral Amerika Serikat, juga memiliki dampak besar pada harga emas. Ketika suku bunga Amerika Serikat naik, biasanya harga emas akan turun, dan begitu pun sebaliknya. Faktor-faktor lain, seperti nilai tukar dolar Amerika, ketegangan geopolitik, dan bahkan spekulasi pasar, juga turut mempengaruhi volatilitas emas. Lalu bagaimana cara menghindari jebakan volatilitas emas ini? Berikut adalah beberapa tips penting yang perlu kalian ingat. Sebelum kalian memutuskan untuk membuka posisi trading di emas atau gold, selalu luangkan waktu untuk memeriksa kalender ekonomi. Identifikasi berita-berita ekonomi penting yang akan dirilis pada hari itu, terutama yang terkait dengan data Amerika Serikat dan kebijakan The Fed. Berita-berita ini biasanya dirilis pada waktu tertentu. Dikaitkan sebagai berita berdampak tinggi karena dapat memicu pergerakan harga yang signifikan. Berita berdampak tinggi ini bisa membuat harga emas bergerak naik atau turun dengan cepat. Jika kalian melihat ada berita berdampak tinggi yang akan dirilis dalam waktu dekat, sebaiknya hindari membuka posisi trading di emas sesaat sebelum dan selama rilis berita tersebut. Volatilitas yang tinggi dapat membuat analisis teknikal kalian menjadi tidak valid dan meningkatkan risiko stop loss kalian tersentuh. Stop loss adalah level harga yang kalian tentukan untuk menutup posisi trading kalian secara otomatis. Jika harga bergerak melawan prediksi kalian dalam trading emas yang sangat volatil, pastikan kalian menggunakan stop loss yang cukup longgar untuk mengantisipasi lonjakan harga yang mungkin terjadi akibat rilis berita atau faktor-faktor lain. Namun perlu diingat bahwa stop loss yang terlalu longgar juga dapat meningkatkan potensi kerugian kalian. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas emas dan menerapkan strategi yang tepat, kalian dapat mengurangi resiko terjebak dalam pergerakan harga yang tidak terduga. Ingatlah, trading emas membutuhkan kesabaran, disiplin, dan manajemen resiko yang baik. Jangan pernah tergiur dengan potensi keuntungan yang besar tanpa mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi. Dalam dunia trading emas, level support dan resistance adalah dua konsep penting yang menjadi acuan para trader dalam menentukan potensi arah pergerakan harga. Support adalah level harga di mana permintaan beli cenderung meningkat, menahan harga agar tidak turun lebih jauh. Sementara itu, resistance adalah level harga di mana tekanan jual mulai mendominasi, menghalangi harga untuk naik lebih tinggi. Namun terkadang, harga emas dapat menembus level kunci ini tetapi kemudian berbalik arah secara tiba-tiba. Inilah yang disebut false breakout, sebuah jebakan yang seringkali membuat trader merugi. Pernahkah kalian mengalami situasi di mana harga emas terlihat menembus level resistance dengan kuat, membuat kalian yakin bahwa harga akan terus naik?
Namun tak lama kemudian, harga justru berbalik arah dan turun drastis, bahkan menyentuh stop loss kalian. Inilah salah satu contoh false breakout yang paling umum terjadi. False breakout seringkali mengecoh para trader, terutama mereka yang terlalu terburu-buru membuka posisi tanpa konfirmasi yang memadai. Mengapa false breakout bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan false breakout. Misalnya, manipulasi pasar oleh whale atau investor besar, kurangnya volume trading yang mendukung pergerakan harga, atau sentimen pasar yang berubah dengan cepat akibat berita atau peristiwa tak terduga. Lalu bagaimana cara menghindari jebakan false breakout ini? Ketika harga emas menembus level resistance atau support, jangan terburu-buru untuk langsung membuka posisi beli maupun jual. Tunggu hingga ada konfirmasi lebih lanjut mengenai validitas breakout tersebut. Konfirmasi ini bisa berupa penutupan candlestick di atas level resistance untuk breakout ke atas, atau di bawah level support untuk breakout ke bawah, atau indikator teknikal lainnya yang kalian gunakan. Retest adalah kondisi di mana harga kembali menguji level support atau resistance yang sebelumnya telah ditembus. Jika harga berhasil bertahan di atas level resistance setelah retest untuk breakout ke atas, atau di bawah level support setelah retest untuk breakout ke bawah, maka kemungkinan besar breakout tersebut valid dan bukan false breakout. Namun, jika harga justru berbalik arah dan menembus kembali level support atau resistance, maka itu adalah indikasi kuat terjadinya false breakout. Volume trading adalah salah satu indikator penting yang perlu kalian perhatikan saat terjadinya breakout. Breakout yang valid biasanya didukung oleh volume trading yang tinggi. Jika kalian melihat harga menembus level resistance ataupun support dengan volume trading yang rendah, maka kemungkinan besar itu adalah false breakout. Volume trading yang rendah menunjukkan bahwa tidak banyak trader yang tertarik untuk mengikuti pergerakan harga tersebut, sehingga breakout tersebut tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk berlanjut. Dengan memahami cara mengidentifikasi dan menghindari false breakout, kalian dapat meningkatkan akurasi trading dan mengurangi risiko kerugian. Ingatlah, kesabaran dan disiplin adalah kunci utama dalam trading emas. Jangan pernah terburu-buru dalam mengambil keputusan dan selalu lakukan analisis yang cermat sebelum membuka posisi. Dalam trading emas, kesabaran dan pengendalian diri adalah kunci kesuksesan. Sayangnya, banyak trader yang terjebak dalam perilaku overtrading, yaitu membuka terlalu banyak posisi dalam waktu singkat, atau menggunakan ukuran lot yang terlalu besar. Overtrading seringkali didorong oleh emosi seperti keserakahan atau ketakutan, dan dapat berakibat fatal bagi akun trading kalian. Overtrading adalah salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh trader emas, terutama mereka yang masih pemula. Mereka seringkali tergoda untuk terus membuka posisi dengan harapan mendapatkan keuntungan yang cepat dan besar. Padahal, pasar emas bergerak sangat dinamis dan sulit diprediksi dalam jangka pendek. Jika kalian terlalu sering membuka posisi tanpa strategi yang matang, kalian akan lebih rentan terhadap kerugian. Perlu diingat bahwa emas dapat bergerak ratusan pips dalam sehari. Jika kalian menggunakan ukuran lot yang terlalu besar atau tidak memiliki manajemen risiko yang baik, akun kalian bisa habis dalam hitungan jam. Margin call adalah mimpi buruk bagi setiap trader. Ini adalah peringatan dari broker bahwa modal kalian sudah tidak cukup untuk menutup posisi terbuka. Jika kalian tidak segera menambahkan modal, posisi kalian akan ditutup secara otomatis, dan kalian akan mengalami kerugian besar. Lalu bagaimana cara menghindari jebakan overtrading dan kesalahan manajemen risiko ini? Berikut adalah beberapa tips yang perlu kalian terapkan. Aturan pertama dan terpenting dalam trading adalah manajemen risiko. Batasi risiko kalian pada setiap trade hanya 1-2% dari total modal kalian. Misalnya, jika kalian memiliki modal sekitar $1.000 Amerika Serikat, maka risiko maksimal kalian per trade adalah $10-20. Dengan membatasi risiko kalian, dapat melindungi modal kalian dari kerugian besar dan memungkinkan kalian untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Revenge trading adalah tindakan balas dendam. Setelah mengalami kerugian, trader yang emosional seringkali mencoba untuk segera mendapatkan kembali uang mereka dengan membuka posisi yang lebih besar atau mengambil resiko yang lebih tinggi. Ini adalah kesalahan besar.
Revenge trading hanya akan membuat kalian semakin terjerumus ke dalam kerugian. Setelah mengalami loss, sebaiknya kalian meluangkan waktu untuk menenangkan diri dan mengevaluasi kembali strategi trading kalian. Tenangkan diri kalian, evaluasi kembali strategi kalian, dan jangan pernah biarkan emosi mengendalikan keputusan trading kalian. Risk-reward ratio adalah perbandingan antara risiko yang kamu ambil dengan potensi keuntungan yang kamu harapkan. Idealnya, risk-reward ratio kamu harus minimal 1:2. Artinya, untuk setiap $1 yang kamu risikokan, kamu harus memiliki potensi keuntungan minimal $2. Dengan memiliki risk-reward ratio yang baik, kamu dapat tetap profit dalam jangka panjang meskipun tingkat kemenangan kamu tidak terlalu tinggi. Dengan menerapkan manajemen risiko yang ketat, menghindari revenge trading, dan memastikan risk-reward ratio yang baik, kalian dapat menghindari jebakan overtrading dan melindungi modal trading kalian. Ingatlah, trading adalah maraton bukan sprint. Kesabaran, disiplin, dan pengendalian diri adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam trading emas. Selamat! Kalian telah menyelesaikan perjalanan kita dalam mengungkap jebakan tersembunyi dalam trading emas. Mari kita rangkum poin-poin penting yang telah kita pelajari. Bersama kita telah membahas tentang volatilitas ekstrim emas yang bisa menjebak trader jika tidak hati-hati. Kita juga belajar tentang false breakout yang seringkali mengecoh dan membuat kita merugi. Tak lupa kita juga membahas tentang bahaya overtrading dan kesalahan money management yang bisa menghancurkan akun trading kalian dalam sekejap. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share agar semakin banyak trader yang terhindar dari jebakan market emas. Subscribe untuk lebih banyak strategi trading lainnya dan aktifkan lonceng notifikasinya.